Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk sikap tetap setianya di Lingkar Kreatif. Saya Aco Dan saya Cece. Kami berdua akan menemani Anda hingga 30 menit ke depan dalam program kesayangan kita bersama Lingkar Kreatif. Aco, ajak Kak dulu pergi lihat pameran tunggal lukisannya Kak Armin Mustamin Toputiri, Aco. Apa? Kak Armin pameran lukisan? Deh, Aco, ndak update-nya info tak? Iya Cece, ketinggalan info Kak memang. Hanya setahuku, seorang Armin itu politisi dan aktivis, bukan seniman. Nah, makanya simak maki berikut ini deh. Lukisan adalah karya seni yang melalui proses pemulasan cat berwarna-warni di atas sebuah medium disebut kanvas menggunakan berbagai alat lukis hingga membentuk gradasi warna dan cita rasa. Meski seni ini memiliki lebih dari satu aliran, namun fungsinya sama, yakni sebagai pemenuhan kebutuhan rasa atas karya agar memperindah tampilan ruangan dan berkelas. Dan pemirsa, lukisan itu tak melulu soal keindahan semata loh. Selain keindahan, ada juga lukisan yang menyeratkan pesan sosial di balik warna-warni lukisan tersebut, yang membuat rupa lukisan ini berbeda nilainya dari lukisan yang umum kita lihat. Setidaknya hal ini dibuktikan oleh seorang aktivis sekaligus politikus yang saat ini menggeluti dunia seni lukis bernama Armin Mustamin Toputiri. Dalam pameran tunggal lukisan karya Armin Mustari Toputiri di salah satu hotel di kota Makassar selama beberapa hari lalu memperlihatkan tema puluhan lukisan Armin yang dipamerkan ini syarat dengan pesan sosial dan pesan politik. Wujud pesannya bermotif kritikan dari segala peristiwa kekinian yang terjadi di sekitar kita. Karena tema tersebut membuat karya Armin menjadi pembeda dengan karya seni sejenisnya. Lukisan tema karnivora ini misalnya, metafora visual berjejer 5 manusia berkepala hewan pemangsa seperti harimau, buaya, serigala, dan singa yang mengenakan jas dengan ragam warna sambil memegang setangkai bunga. Warna jas tersebut identik dengan warna partai politik, sementara kepala hewan pemangsa identik dengan hasrat dan rasa rakus. Lukisan lainnya di mana seekor tikus hitam sedang memegang jidat tanda ia sedang berpikir. Matanya mengarah pada sebuah jebakan tikus dengan segepok uang sebagai pemancing. Lukisan ini bertema ambil atau tidak ambil. Nah, pemirsa, kira-kira makna yang bisa dipetik dari visualisasi lukisan ini apa ya? Dari 126 karya lukis Armin, sekitar 55 lukisan yang dipamerkan selama 5 hari di bulan ini dengan tema Zone Politikon. Manajer exhibition Muhammad Hasmi Ibrahim mengungkapkan lukisan ini tergolong unik, baik Armin sebagai pelukis maupun karyanya. Pasalnya, Armin tak memiliki latar belakang seniman lukis, namun berlatar belakang politikus dengan rekam jejak perjalanannya sebagai aktivis mahasiswa dan aktivis kepemudaan. Bahwa tidak sekedar kita mau menampilkan, nah akhirnya kita kan tiba di karya-karyanya. Nah, harus ada pameran standar itu, harus ada kurasi yang standar juga. Katakanlah kurasi standar nasional lah. Akhirnya ketemulah kurator kita namanya Kus Indarto. Kus Indarto ini adalah seorang yang kurator yang sangat terkenal di Indonesia dan pernah menjadi kurator di Galeri Nasional. Jadi dia betul-betul memberi pameran kita ini standar yang sesuai dengan itu tadi, seperti itu. Cuma Armin ini unik, Bung. Dia kan dulu latar belakangnya santri nih, anak pesantren. Kemudian dia kuliah dan jadi aktivis HMI. Dan kemudian dia masuk di organisasi kepemudaan. Kemudian masuk di dunia politik. Masuk Partai Golkar, kemudian ikut pemilu legislatif dan terpilih 2 periode. Jadi ternyata lukisan-lukisan yang dia tampilkan kemudian adalah tidak jauh-jauh dari tema perjalanannya. Dia bicara politik, kayak gitu. Asmi menambahkan, Armin tak memiliki bakat melukis, namun ia belajar melukis dari seorang seniman lukis di kota ini dan mampu menyelesaikan 126 karya lukisannya selama 1 tahun. Wah,
Hebat juga ya. Bahwa kota Makassar ini dalam 20-30 tahun terakhir dalam catatan saya tidak pernah lagi atau belum pernah ada pameran tunggal lukisan dengan skala seperti ini, dengan standar seperti ini. Tahun 93-94 yang saya ingat itu Diki Chandra, pelukis Diki Chandra Perupa di Sulsel, di Makassar ini, yang standar dan skala seperti ini dengan kurasi yang standar dan skala seperti ini dalam 20-30 terakhir ini ya, kalau saya lacak memang seni rupa kita, seni lukis, patung dan sebagainya itu tumbuh, berkembang, muncul pelukis-pelukis dan seniman-seniman lainnya, tetapi ya itu tidak pernah dikemas ya kan, karya-karya mereka di dalam pameran yang standar seperti ini. Beragam metafora visual yang ditampilkan dalam lukisan yang dipamerkan, sebagian besar objeknya menggunakan dunia satwa. Cara ini cukup cerdik untuk mempersonifikasi sosok-sosok tertentu dengan asosiasi tertentu dalam bentuk kritikan yang tak menimbulkan celah bagi tuntutan hukum. Sebenarnya yang harus jawab itu adalah kuratornya, ya kan? Saya cuma mau kasih tahu bahwa yang kita pamerkan di sini 55 karya dari 126 itu yang telah dipilih oleh kurator. Kenapa 55? Karena ya ini juga bertepatan dengan 55 tahun Armin Mustamin kan, Keputiri ya. Jadi yang ditampilkan di pameran ini 55. Tetapi terkait tema saya juga bisa sedikit memberikan gambaran bahwa ya bagaimanapun juga seorang kreator itu bos tidak akan pernah lepas dari lingkungannya, tidak akan pernah lepas dari apa yang dia alami, dia rasakan, dia lihat, ya dia respon. Dan ini sebenarnya respon dari apa? Dari ini sebenarnya rangkuman dari semua pengalaman Armin Mustamin Toputiri, termasuk keresahan-keresahannya, sehingga muncul tema-tema kritik sosial yang seperti ini. Nah ini uniknya, karena jarang kita melihat ya lukisan, bahkan di Indonesia ini jarang kita melihat lukisan yang secara gamblang belak-belakan itu menampilkan tema dan kritik seperti ini. Ya, itu menariknya, dan Kus Indarto juga bilang begitu. Jadi ini tema sosial politik ini sesuatu yang langka, yang unik, sehingga kita perlu tampilkan gitu loh. Kayak begitu, Bung. Selama sepekan sejak mulai dipamerkan tanggal 12 Maret hingga penutupannya tanggal 17 Maret kemarin, pameran tunggal tersebut ramai dikunjungi warga Kota Makassar dengan beragam latar belakang sosial dan profesi, mulai dari pelajar, mahasiswa, politisi, seniman, hingga pejabat. Nah, jadi ini menandakan bahwa Kak Armin sebagai pelukis baru tapi memiliki latar belakang politik sangat luar biasa, karena bisa memaknai situasi dan kondisi politik hari ini dalam lukisan-lukisan yang dilahirkan, yang diciptakan ya. Dan ini menjadi sangat baik, menjadi sangat baru bagi kita masyarakat Sulawesi Selatan atau di Makassar, karena mungkin dari 1000 pelukis baru 1 orang yang berlatar belakang politisi, dan ini sangat luar biasa, saya kira memberikan edukasi yang cukup bagus kepada masyarakat. Pameran tunggal milik Armin dipandang sebagai titik tolak untuk merangsang seniman lainnya agar terus berkarya dan melakukan terobosan yang sama sebagai sumbangsi bagi kemajuan daerah.